I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Nah teman-teman, alhamdulillah ya di sini aku masih bisa nge-share lagi aktivitas pagi hari aku. Ini dimulai dari beres-beres warung kecil-kecilan aku, dan ini aku tambah lagi ini raknya. Ini aku pakai rak yang di dapur juga ya teman-teman. Aku belum beli lagi. Aduh, lagi-lagi aku pakai semua perabotan yang ada di rumah, nggak apa-apa lah ya, memanfaatkan barang-barang yang ada. Nah, dan di sini aku mau tambahkan mie, karena kalau misalkan ada yang beli itu suka ada yang nanyain mie. Nah, dan nanti juga aku bakalan nambahin menu baru, pokoknya permihan gitu ya teman-teman. Dan untuk mie itu emang gak ada bosannya sih, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua, pokoknya kena mie itu bener-bener gak bosan sih. Tapi sebenarnya untuk makan mie gak boleh juga setiap hari ya teman-teman. Nah, dan di sini juga aku mau ini display coklat dulu nih. Kalau untuk coklat udah pasti harus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman, apalagi nih coklatnya sisa kemarin gitu ya. Kalau untuk coklat sebenarnya mau 2 atau 3 hari juga nggak apa-apa ya. Dan di sini aku juga bikin coklat buat celupan es kulkul itu teman-teman, nggak langsung banyak gitu, jadi nyicil sedikit-sedikit, takutnya nggak habis, jadi nanti tuh nggak mubazir. Nah, karena kan ini untuk coklatnya dicampur sama minyak, takutnya kalau kelamaan juga bau ya teman-teman, dan nantinya nggak bakalan kepake, akhirnya mubazir gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Cuman untuk coklatnya emang setiap pagi-pagi tuh harus diaduk-aduk lagi kayak gitu, biar si minyaknya juga nggak ngendap ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau display minuman dulu nih, seperti biasa ya teman-teman. Kalau pagi-pagi tuh udah pasti repot kayak gini, apalagi buka warung ya teman-teman. Belum lagi sama kerjaan rumah, belum lagi ngurus anak, tapi nggak apa-apa lah. Penting aku juga ada aktivitas gitu di rumah, nggak diem aja. Ini aktivitasnya juga ngasilin uang. Walaupun mungkin uangnya baru recehan-recehan gitu ya teman-teman, ini nggak seberapa, tapi kalau misalkan rame ya ini juga lumayan sih, walaupun kecil-kecilan kayak gini. Nah teman-teman, untuk menu barunya belum ada ya, jadi ini baru aku tambahin mie nya aja. Dan untuk mie nya aku nggak mau kayak mie yang direbus doang gitu, jadi aku pengen kayak ada mie nyemek atau mie lepel-lepel kayak gitu. Pokoknya ini permihan semua deh. Nah, tapi ini aku juga belum ada mejanya lagi, jadi aku lagi pesen dulu di online. Kalau misalkan pesen di online itu lebih gampang dan juga lebih murah ya teman-teman. Udah gitu kita juga nggak capek-capek harus nyari-nyari, dan nggak harus nawar-nawar juga gitu. Kalau misalkan sesuai sama kita harganya, ya udah kita tinggal ambil aja, kita tinggal pesen ya teman-teman. Nah, dan ini untuk mie nya aku beli sedikit aja dulu. Ini aku beli mie Sakura ya teman-teman. Kalau di sini kan emang rame banget mie Sakura. Beda lagi kalau di tempat aku sih di Cianjur nggak ada ya teman-teman yang jualan mie Sakura kayak gitu. Paling adanya mie biasa aja. Nah, oke, untuk di bagian depan untuk jualan aku udah beres semua. Untuk di ruang tamu, terus di kamar juga udah beres. Lanjut ini ke bagian dapur aja. Dan ini untuk kegiatan aku pagi ini banyak yang aku skip karena takutnya teman-teman juga bosen lihat konten aku setiap harinya kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, kalau untuk vlog ibu rumah tangga atau vlog sehari-hari kayak gini ya nggak jauh dari beres-beres, terus nggak jauh-jauh dari ngurus anak, masak, kayak gitulah ya. Apalagi sekarang kan aku ada aktivitas jualan, jadi nggak jauh-jauh juga dari jualan, siap-siapin buat jualan kayak gitu. Nah, tapi buat teman-teman siapa tahu nih ada saran atau masukan buat channel aku atau konten-konten aku ini, boleh nih teman-teman komen-komen aja di kolom komentarnya. Siapa tahu saran dari teman-teman bisa membantu aku untuk mengembangkan channel aku ini lebih baik lagi ke depannya. Nah teman-teman, di sini aku juga mau sekalian bikin kuah baksonya karena kan udah habis ya. Aku setiap hari bikin kuah baksonya, dan kali ini aku mau bikin kuahnya sedikit aja karena baksonya juga tinggal sedikit lagi ya teman-teman, aku belum bikin. Nah, ini untuk bawang merah sama bawang putihnya mau aku goreng ini buat bumbu kuah baksonya. Setelah itu nanti tinggal diulek aja, kemudian dimasukin ke kuahnya. Ini juga nggak banyak-banyak ya untuk irisan bawang merah sama bawang putihnya, karena kuahnya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Hari ini tuh pokoknya ngabisin stok aja yang ada di rumah. Nah, oke teman-teman, dari tadi aku udah nyerocos terus nih.
sampai lupa nanya gimana kabarnya teman-teman hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan ini untuk bawang merah sama bawang putihnya udah beres aku goreng, terus udah aku masukin juga ke kuah baksonya. Lanjut di sini aku mau bikin stok es kulkul dulu. Nah, di sini tuh ada buah pisang karena kebetulan untuk pisangnya udah habis ya teman-teman. Biasanya tuh yang best seller kan pisang sama nangka. Banyak banget yang nanyain gitu ya. Nah, jadi ini aku nggak nyuruh suami sih untuk beli pisang. Tadinya aku mau sekalian aja beli buah-buahannya nanti gitu. Nah, tapi ternyata ini suami beliin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dan ini untuk pisang muli atau pisang Lampungnya kebetulan lagi kecil-kecil banget ya teman-teman. Biasanya tuh lumayan gede-gede dan aku juga enak nusuk-nusukinnya gitu, ngejualinnya enak ya kalau gede-gede kayak gitu. Tapi kalau kecil-kecil kayak gini bingung juga. Kalau aku tusukin satu, aku kasih harga 2.000, ya kemahalan juga sih. Kalau aku tusukin dua, kayaknya nggak ada untungnya gitu. Karena kan untuk beli pisang itu kadang ada yang penjual murah, ada juga yang sedang, ada juga yang mahal kayak gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, disesuaiin aja sama yang aku jual, karena ini juga kan jualnya bukan pisang doang. Ini aku jualin pakai coklat gitu, dan coklatnya juga aku pakai bukan coklat yang serbuk ya teman-teman. Jadi aku pakai coklat batangan, jadi lumayan agak ini ya, agak boros juga gitu. Terus untuk coklatnya juga nggak kebanyakan minyak, jadi nempelnya tuh bener-bener tebal kayak gitu. Nah teman-teman, ini untuk perpisangan udah beres. Lanjut di sini aku mau masak dulu karena aku belum masak buat Rafan. Ini juga masakannya simpel banget ya teman-teman. Pokoknya setiap kali aku masak nggak ada yang ribet-ribet deh. Untuk bumbunya juga nggak ada yang aneh-aneh. Bumbunya cuma itu-itu aja gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah lama nggak masakin Rafan orek tempe, dan tadi aku tanya katanya pengen dimasakin orek tempe. Ya udah nih aku masakin aja. Ini untuk bumbunya udah aku halusin ya. Ini cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus kemiri sama tomat. Udah nih tinggal dioseng-oseng aja kayak gini. Kemudian dimasukin air dan ditambahkan kecap ya teman-teman. Jangan lupa juga gula garam micinnya. Nah, kalau misalkan airnya udah mendidih, ini tinggal dimasukin aja tempenya. Nanti biarkan aja sampai airnya tuh bener-bener meresap, sampai airnya tuh bener-bener surut ya teman-teman. Dan ini tuh favorit banget Rafan kalau dikasih makan sama orek tempe, udah pasti seneng ya teman-teman. Cuma di sini ada yang kurang karena nggak aku tambahin lengkuas dan daun salam. Biasanya aku tambahin lengkuas ya teman-teman biar lebih wangi, sama daun salam juga. Ya pokoknya ini tuh pakai bumbu seadanya aja yang ada di rumah. Teman-teman, ini juga nggak ketinggalan untuk bumbu penyedapnya. Aku pakai bumbu dari Sasa, ekstrak daging ayam pilihan. Ini tuh bener-bener enak dan gurihnya tuh kerasa banget. Pokoknya ini tuh lebih asin dari penyedap rasa yang lainnya ya teman-teman. Oke, lanjut aja nih. Untuk tempenya tinggal diaduk-aduk aja, kemudian tinggal nunggu aja sampai matang, sampai meresap gitu bumbunya. I'm dreaming in dreams bigger than. Nah, dan ini dia untuk orek tempe bumbu kecapnya udah mateng. Ini tinggal disajikan aja, kemudian aku mau lanjut nyuapin dulu Rafan. Oke teman-teman, barusan aku udah beres nyuapin Rafan. Lanjut di sini aku mau masak lagi, dan ini tuh ada kepala ayam kesukaannya suami ya. Suami tuh tadi pagi beli kepala ayam, nggak tahu ya dia nyuruhnya diapain, tapi di sini aku mau pakai bumbu usang-oseng aja. Aku pakai bumbu iris kayak gini. Biasanya untuk ayam aku pakai ini bumbu olok, terus semua bumbu komplit gitu ya teman-teman biar nggak bau amis juga. Tapi kali ini aku perdana banget masak perayaman. Pakai bumbu tumis atau bumbu oseng-oseng kayak gini ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya diiris semua. Ini aku pakein bawang merah, bawang putih, terus ada sedikit tomat, dan juga di sini aku pakein daun bawang, terus cabai ya teman-teman. Pokoknya untuk percabean ini tuh nggak boleh ketinggalan karena ini yang bikin enak, yang bikin nikmat ya teman-teman kalau misalkan pecinta pedas. Nah, dan ini untuk cabainya aku pakai secukupnya aja. Lanjut di sini aku mau numis dulu bawang merah sama bawang putihnya. Ini untuk daun bawang sama tomatnya aku masukin belakangan aja. Kalau misalkan bawangnya udah bener-bener
matang, udah layu ya teman-teman. Gak usah sampai kering juga sih sebenarnya. Ini tinggal dimasukin aja cabenya. Nah kalau misalkan udah, ini tinggal dimasukin juga si ayam atau kepala ayamnya teman-teman. Wah ini tuh menu murah meriah banget karena kepala ayam kan murah ya. Berapa biji harganya itu bisa 5.000, dan ini beli 2 kantong ya teman-teman, belinya tuh 10.000 kayak gitu. Dan ini juga untuk kepala ayamnya udah dipotong-potongin kayak gitu. Pokoknya ini suami tuh doyan banget sama kepala ayam ya. Nah dan ini tinggal diaduk-aduk aja, nggak usah langsung dikasih air karena ini juga si kepala ayamnya bakal ngeluarin air sendiri. Jadi ini tunggu sampai setengah matang aja dulu, kayak digongseng gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah, tinggal dimasukin air aja. Terus ini untuk bumbu tambahannya jangan lupa juga untuk pakai gula garam mecin. Dan ini juga biar nggak terlalu hambar karena ini aku pakai bumbu iris. Jadi di sini aku mau tambahkan kecap sama saus sambal ya teman-teman. Terus di sini juga nggak ketinggalan sama bumbu spesialnya. Di sini aku pakai penyedap rasa dari Sasa bumbu ekstrak daging ayam, dan ini tuh bener-bener gurih banget dibanding bumbu penyedap rasa lainnya ya teman-teman. Oke, dan ini udah aku ungkep. Terus ini tinggal dibuka aja dan diaduk-aduk, jangan sampai ini gosong ya. Biasanya tuh aku suka lupa kalau lagi ngungkep ayam kayak gini, suka sampai gosong gitu ya teman-teman. Nah dan ini terakhir, kalau misalkan udah mau matang tinggal dimasukin aja daun bawang sama tomatnya. Ini tinggal diaduk-aduk sebentar juga udah matang ya teman-teman. Pokoknya nih airnya jangan sampai berkuah, tapi kalau aku sih lebih suka masih ada air-airnya gitu ya teman-teman, karena aku emang suka banget sama bumbunya. Tapi kalau untuk ayamnya kayaknya ini aku nggak terlalu suka ya untuk kepala ayam kayak gini, beda lagi sama kulit ayam atau ceker gitu ya. Oke, dan ini untuk kepala ayamnya juga udah mateng, ini tinggal disajikan aja. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.